Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iva Miftahur Rohmah, CGB Angkatan 9, Kabupaten Blitar, dari UPT SMP Negeri 1 Wonodadi. Kali ini saya bersama Bapak Heri Sasmito SPD. Beliau adalah Kepala UPT SMP Negeri 1 Wonodadi. Kami akan melakukan percakapan untuk menganalisa suatu penerapan pengambilan keputusan. Gimana kabarnya Pak Heri? Alhamdulillah, sehat-sehat saja. Bu Iva sehat nggih? Alhamdulillah. Ya. Repot ya Pak jenengan ya Pak? Betul, karena kita juga sering rapat di dinas. Hari ini juga mau rapat lagi. Karena itu kita awali wawancara ini pagi hari supaya nanti tidak keburu untuk rapat ke dinas lagi. Iya, terima kasih Pak. Jadi seperti yang kita sepakati bersama, nanti jenengan mendapat 8 pertanyaan ini dari saya. Siap, ya. Baik, langsung saja dimulai dari pertanyaan pertama ya Pak ya. Monggo, siap. Ya. Jadi yang pertama ini, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Begini Bu Iva, untuk mengidentifikasi kasus dilema etika atau bujukan moral itu atau dilema etika itu berhubungan dengan pertentangan dua nilai kebaikan dalam sebuah kasus. Sementara bujukan moral biasanya kasusnya berhubungan dengan pelanggaran pidana di dalamnya. Oke. Itu ya pemahaman kita tentang dilema etika atau bujukan moral ya Pak Heri ya. Ya. Selanjutnya yang nomor 2, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Begini, kita agak repot kalau kita mengambil mengambil keputusan sama-sama benar. Untuk pengambilan keputusan ini di sekolah terutama untuk kasus-kasus dilema etika, Bu Iva. Contohnya kita ambil daripada dilema etika salah seorang murid misalnya. Setiap hari Senin itu tidak memakai sepatu atau memakai peci atau yang lainnya lah. Nah, itu merupakan suatu pelanggaran etika, tetapi kita jangan dulu menindak. Kita lihat dulu prosedurnya, permasalahannya, apakah anak tersebut kemudian kenapa seragamnya ini. Kita lihat dulu dan kita survei dulu apakah dari orang tuanya ini mampu atau tidak untuk membeli atribut-atribut yang semestinya dikenakan. Namun apabila kita harus ada keputusan, saya biasanya mempertimbangkan rasa peduli terhadap anak. Nah, makanya perlu saya kecualikan dengan pertimbangan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Baik Pak Heri, berarti memang kita itu kalau memutuskan sesuatu harus banyak pertimbangan dulu intinya. Banyak pertimbangan, apalagi sekolah kita ini di sekolah pinggiran ya Bu Iva ya, ini tidak bisa murni menerapkan aturan yang saklek begitu, tidak bisa, harus banyak pertimbangan. Baik itu sisi siswa, sisi guru maupun sisi karyawan yang lain karena banyak pertimbangan sehingga perlu mengkaji dulu dari berbagai bidang begitu. Iya, terima kasih Pak Heri untuk nomor 2. Pak Heri, selanjutnya untuk nomor 3. Siap. Ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya. Begini, ketika ada kasus tertentu, hal yang pertama dilakukan adalah melihat dulu prosedurnya. Kemudian, contohnya begini, kita seperti kasus anak tadi misalnya, maka yang pertama ditelusuri yaitu keberadaan anak tersebut, apakah dari keluarga mampu atau tidak mampu. Jika sudah ditentukan informasi, kemudian anaknya dipanggil, dimintai keterangan, maka diberikan arahan yang tujuannya untuk kebaikan si anak tersebut. Sudah barang tentu beda antara anak yang mampu dengan anak yang tidak mampu dalam memperlakukannya. Bukan kita mendiskriminasikan, bukan, tetapi agar anak ini dengan ketidakmampuannya bisa tetap sekolah. Gitu. Walaupun surprise-nya
beda-beda. Namun jika ini nanti surplusnya ini bisa disubsidi dari sekolah, maka sekolah akan mensubsidi juga. Gitu. Sehingga anak ini tetap pada aturan yang semestinya, tetapi mampu melaksanakan karena disubsidi oleh sekolah. Iya. Sangat sepakat saya, Pak Heri. Kemudian yang nomor 4 ini, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Banyak, Bika. Dengan memutuskan sendiri berdasarkan masukan dari Dewan Guru, maka saya ambil keputusan yang baik untuk sekolah dan kepala sekolah yang paling bertanggung jawab dan untuk segala kasus di sekolah. Terutama untuk anak yang bersangkutan, misalnya begitu. Contoh kasus anak tadi, dan juga beberapa kasus tidak hanya anak, tapi guru juga begitu. Kita lihat semuanya, kemudian kita putuskan yang terbaik, yang efektif, sehingga kasus itu ada perkembangan yang membaik. Begitu. Betul. Memang akhirnya ya tanggung jawab kepala sekolah kepala sekolah. Makanya semua yang terjadi di sekolah itu penanggung jawabnya adalah kepala sekolah. Iya, betul sekali Pak Heri. Untuk nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Begini, kita ini kadang-kadang dihadapkan pada kasus dilema etika, namun dalam mengambil keputusan itu kita dasarnya kurang valid, Pak. Jadi kurang valid, ada informasi yang masuk yang tidak valid, atau informasi itu tidak A1, atau informasi itu kurang lengkap, sehingga kita mengambil keputusannya kurang tepat. Itu sebuah tantangan. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan, kita gali dulu informasi-informasi itu sebanyak mungkin, sevalid mungkin, sehingga kita nanti tidak mengambil keputusan yang salah. Itu Viva yang nomor 5. Saya catat ini Pak ya. Kemudian nomor 6, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadwal harus ada. Jadi jadwal harus ada, kemudian kita gunakan perangkat sekolah yang sudah ada. Di antara perangkat sekolah itu, kalau ini kasusnya pada siswa, berarti perangkat sekolah itu di dalamnya ada guru BK, wali kelas. Kalau misalnya ini terjadi pada karyawan ataupun guru, maka ada perangkat-perangkat yang lain seperti teman-teman senior, waka-waka, ini kita gunakan. Nah, penyelesaian kasus harus sesegera mungkin, agar kasus itu tidak bias kemana-mana, karena kalau nanti sudah bias akan semakin sulit dalam menangani, apalagi kasus-kasus dilema etika semacam ini mudah sekali untuk bias. Oleh karena itu jadwal pasti, kemudian menggunakan perangkat sekolah yang ada. Bagus sekali. Jadi harus ada jadwal, harus ada perangkat begitu ya. Ada perangkat sekolah ya. Iya. Baiklah Pak Heri, sekarang nomor 7 ya. Iya. Jadi adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada. Dan ini seseorang atau faktor-faktor atau perangkat-perangkat yang saya sebutkan pada nomor 6 tadi, ini adalah perangkat sekolah. Jadi ketika dilema etika ini berkenaan dengan kasus anak-anak, maka seseorang atau perangkat yang kita gunakan itu adalah guru BK, wali kelas, atau dengan orang tua. Tetapi ketika dilema etika ini terjadi pada guru, maka kita
ambil teman-teman waka, guru-guru senior, pengawas sekolah, ini kita libatkan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan tingkatannya, sehingga tidak menjadi melebar kemana-mana atau bias itu. Oke. Jadi ada ya faktor-faktornya yang mendukung itu, mulai dari perangkat dan rekan-rekan sejawat itu ya berarti. Iya, betul. Yang terakhir ini, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di 5 etika? Ini pelajaran yang berarti kita harus belajar memilih 2 hal yang terbaik di antara yang baik, begitu. 2 hal yang terbaik di antara yang baik. Kadang juga memilih terbaik di antara 2 hal yang jelek. Ini pengalaman yang sangat berarti. Nah, sudah barang tentu dalam memilih itu kita harus tahu informasi yang sebenarnya, data-datanya harus valid begitu. Kalau tidak valid, ini nanti bisa berbahaya. Juga dari mana kita dapat data yang valid? Dari informan yang kita punya, dari melihat, mendengar, merasakan diri kita sendiri, kemudian dari berbagai pihak yang bisa dijadikan bahan informasi, sehingga dalam memilih satu terbaik dari 2 hal yang baik atau satu terbaik dari 2 hal yang tidak baik ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi kita. Iya. Terima kasih loh Pak Heri telah menjawab 8 pertanyaan saya. Sama-sama. Ini benar-benar memberi saya banyak pengetahuan dan pengalaman dari jenengan, itu benar-benar bisa saya jadikan panutan ini Pak Heri. Siap. Iya. Semoga sukses Bu Iva, lancar dalam melaksanakan CGP dan segera menjadi GP. Nah, kalau sudah menjadi GP, akhirnya bisa bergerak dan menggerakkan teman-temannya, sehingga Terima kasih, SMP 1 Wonodadi ini akan semakin maju dan pada akhirnya mengantarkan anak-anak yang lebih baik. Iya, gitu, terima kasih banyak Pak Heri, terima kasih atas segalanya. Demikian percakapan saya bersama Bapak Heri Sasmito. Sampai jumpa lagi di percakapan selanjutnya bersama Ibu Lili dan Ibu Raihanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersama saya Ibu Titik Juliati SPD. Beliau adalah Kepala SD Negeri Wonodadi 1. Hari ini saya akan mewawancarai beliau terkait dengan penerapan proses pengambilan keputusan. Assalamualaikum Bu Titik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kemarin saya sampaikan ke jenengan, hari ini kita akan wawancara ya Bu Titik ya. Iya. Kemarin sudah saya berikan pertanyaan-pertanyaannya ya Bu ya. Sudah. Iya. Nanti bisa dibacakan saja Bu Titik. Iya, siap. Biar mudah gitu ya. Iya. Jadi untuk yang pertama, pertanyaannya adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terkait dengan bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral, bahwasanya kita pahami dulu tujuan dari organisasi, tujuan dari sekolah itu. Apa kemudian mengidentifikasi resiko-resiko yang terkait dengan pencapaian tujuan. Setelah itu dianalisis resiko. Nah, selain kita memahami tujuan organisasi, kita kenali juga nilai-nilai dan budaya organisasi serta resiko-resiko potensi yang saling berbenturan. Gitu. Baik, itu ya. Kemudian yang kedua Bu Titik, berdasarkan pengalaman Ibu selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu?
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah saya, untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan, maka ketika ada dua kepentingan tersebut, saya menganalisis mana risiko yang paling besar atau paling kecil terhadap pencapaian tujuan. Nah, risiko yang paling kecil tersebut yang akan dijadikan untuk pengambilan keputusan. Baik, kita lanjutkan nomor 3 ya Bu Titi. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Nah, terkait dengan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini dan hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan. Yang tadi satu mengenali masalah dengan cara mengidentifikasinya, yang kedua menganalisis langkah-langkah atau risiko-risiko dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengevaluasi kebijakan atau keputusan yang telah diambil. Dan kadang ada juga efektif dalam pengambilan keputusan itu, kita mengikuti insting, kadang-kadang kita mengikuti insting. Kita lanjutkan yang nomor 4 ya Bu. Ya. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan jika sudah memahami masalah dan tujuannya. Terkadang juga menggunakan insting. Dengan kata lain, dengan memahami masalah dan tujuannya, pengambilan keputusan akan lebih tepat sebagai strategi pemecahan masalah. Baiklah, yang nomor 5 kita langsung saja ya Bu. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini kira-kira menurut Ibu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di mana etika itu yang paling terasa ketika adanya rasa kasihan. Dan di situ di satu sisi kita merasa kasihan, di satu sisi lagi kita harus menegakkan aturan yang sudah mengikat, maka penyelesaiannya tidak bisa oleh diri sendiri. Kita harus bermusyawarah dan kita melibatkan pertimbangan dari stakeholder atau lembaga yang terkait dengan masalah atau kasus yang terjadi di sekolah. Bagus sekali ya Bu ya. Sekarang nomor 6 Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Nah, tata kelola penyelesaian kasus apakah diselesaikan di tempat atau ada jadwal? Kalau saya, penyelesaian yang lebih baik itu dengan pertimbangan dulu. Yang saya maksud pertimbangan resiko-resikonya, kemudian walaupun harus tunggu cepat, maka cepat perkembangan resiko-resiko. Kemudian kita meminta masukan dari rekan-rekan sejawat atau dari stakeholder untuk penyelesaian kasus di sekolah. Baik sekali. Yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Adapun faktor yang mempermudah adanya komunikasi dengan rekan sejawat, warga sekolah maupun para pemangku kebijakan. Baik, ini yang pertanyaan yang terakhir Bu Titi. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pada intinya, ketika kita dihadapkan permasalahan di sekolah, terlebih dahulu harus mengetahui dulu akar permasalahannya. Kemudian meminta saran pihak terkait, kemudian dari saran tersebut dijadikan dasar pengambilan keputusan. Dan terkadang menggunakan insting juga menjadi pertimbangan. Baik Bu Titi, semuanya sudah terjawab lengkap ya dari 8 pertanyaan. Sudah dijawab semuanya. Luar biasa, ini benar-benar memberi saya pengalaman, pembelajaran ke depannya ya Bu untuk menjadi seorang pemimpin itu bagaimana menghadapi dua sisi yang berbeda, dua persoalan yang luar biasa selalu kita hadapi ya Bu Titi ya. Baiklah, terima kasih loh Bu Titi. Sama-sama. Saya minta maaf mengganggu kegiatan aktivitas jenengan ya. Ya tidak, ini malah menambah pengetahuan saya ke depannya bisa mengelola lembaga kita untuk meningkatkan kemajuan di lembaga
Iya, saya. Iya, terima kasih Bu Titik ya. Ya, Lain sama-sama. waktu kita bisa mengobrol lagi ya Bu Titik ya. Demikian percakapan saya bersama Ibu Titik Juliati, Kepala SD Wonodadi 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama Ibu Royhanah SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah dari TK Al-Hidayah Abu Najah Wonodadi. Saya akan melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan. Ibu Royhanah, apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Mohon maaf ya Bu, saya mengganggu waktunya. Tidak. Iya, seperti yang kemarin saya sampaikan, hari Ya. ini kita akan melakukan wawancara. Ya. Jadi ada 8 pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya Bu ya. Ya. Baiklah, mulai dari nomor 1 ya Bu ya. Jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebagai kepala sekolah, apabila dihadapkan pada berbagai kasus-kasus di mana saya dituntut untuk mengambil keputusan, ada kalanya saya dihadapkan pada keputusan yang sama-sama baik, namun ada kalanya saya juga mengambil keputusan di mana salah satunya yang baik dan salah satunya tidak baik. Apabila keputusan yang saya ambil ada 2 pilihan, yaitu sama-sama baik, maka di situ saya berada pada posisi dilema etika. Apabila keputusan saya yang saya ambil salah satunya yang baik dan salah satunya tidak baik atau buruk, atau pada saat itu saya berada pada posisi bujukan moral. Oke, itu jadi pemahaman kita tentang dilema etika dan bujukan moral ya Bu ya. Baiklah, nomor 2, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Apabila saya berada pada posisi untuk mencari keputusan yang sama-sama baik, maka keputusan yang akan saya ambil adalah keputusan yang membawa kebermanfaatan yang banyak tadi bagi semua kalangan. Baiklah. Untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya ambil ketika saya harus mengambil keputusan dari sebuah kasus adalah dengan mengidentifikasi kasus yang muncul. Setelah itu dicari bukti-bukti yang mendukung, kemudian mencari solusi yang tepat dan mencari solusi yang lain sebagai pilihan, yaitu diambil solusi yang tepat, kemudian diambillah tindakan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang muncul. Oke, jadi setelah identifikasi, mencari bukti, mencari solusi ya bukan ya? Iya, betul. Berikutnya yang nomor 4 itu adalah hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jika dihadapkan pada kondisi dilema etika dan hal yang saya anggap paling efektif yaitu mengambil salah satu keputusan yang terbaik untuk yang terbaik. Di sini adalah yang membawa banyak manfaat bagi semua pihak. Oke, bagus sekali. Sekarang yang nomor 5 adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus sebelumnya biasanya terjadi karena adanya miskonsepsi atau persepsi yang salah terhadap kasus yang muncul tersebut. Sehingga ketika kita mengambil keputusan tentu tidak tepat karena persepsi kita terhadap kasus yang muncul tersebut sudah salah dari awal, sehingga keputusan pun tidak tepat. Betul, memang begitu biasanya adanya miskonsepsi itu jadi persoalan-persoalan ya Bu ya. Ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 6 ya Bu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan?
Ketika menyelesaikan satu kasus, kita lihat dulu kondisinya. Ya. Apakah kasus tersebut darurat atau tidak? Ya. Apabila kasus tersebut darurat dan membutuhkan penyelesaian, Ya. saat itu juga kita ambil keputusan. Tapi apabila kasusnya tidak terlalu darurat, kemudian menyangkut kepentingan banyak pihak, tentu ditunda dulu. Mencari solusi yang terbaik dari berbagai pihak. Kemudian diambillah tindakan yang paling tepat. Iya, luar biasa. Sekarang pertanyaan yang nomor 7 ya Bu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ketika mengambil keputusan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, tentu tidak mudah, diperlukan berbagai macam pertimbangan. Biasanya hal yang saya lakukan sebelum mengambil keputusan tersebut adalah dengan meminta pendapat baik dari atasan, yaitu Bapak Pengawas, ataupun dari para guru yang senior, baik senior dalam usia atau senior dalam pengalaman kerja. Biasanya mereka lebih bijak dalam pengambilan keputusan. Iya betul. Jadi memang pertimbangan dari rekan sejawat, apalagi yang senior itu sangat-sangat kita perlukan ya Bu ya. Berikutnya ini pertanyaan terakhir Bu ya. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang dapat saya petik dari berbagai keputusan yang terbaik, di antara pilihan yang baik, keputusan yang baik membawa manfaat bagi pendidikan. Baik, terima kasih ya. 8 pertanyaan sudah kita lalui dan terjawab semua ya Bu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf loh ya Bu. Ya, nggak apa-apa, malah senang. Terima kasih. Oh iya. Terima kasih loh. Nanti sama-sama. Nanti lain waktu kita bisa melanjutkan obrolan ini ya Bu ya. Insya Allah siap. Terima kasih. Demikian percakapan saya dengan Ibu Royhanah SPD. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.